286 juta jiwa. Satu mimpi besar. Indonesia Emas 2045. Tapi pertanyaannya, siapkah Indonesia? Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh situs internasional IQ Test atau disingkat dengan ITT yang dikompilasi dari para pengguna yang di seluruh dunia, situs tersebut mencatat bahwa rata-rata skor IQ untuk peserta dari Indonesia adalah sekitar 92 hingga 94. Apakah menurutmu itu cukup? Well, mari kita buktikan dengan data. Merujuk pada data alodokter.com, IQ dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Meskipun pada data yang disajikan untuk klasifikasi intelektual Indonesia berada pada tingkat normal average, Tapi bang, itu kan data dari hasil penelitian tahun 1999 sampai 2015. Harusnya masih perlu buat perbaikan nggak sih untuk menuju Indonesia Emas 2045? Tampaknya harapan itu harus kita kubur dalam-dalam. Kenapa? Yuk kita bahas di sesi selanjutnya. Ironisnya, dalam kompetisi global, sumber daya manusia Indonesia masih dapat dikategorikan sebagai rendah. Pernahkah Anda merasa bahwa kualitas pendidikan kita sungguh mengecewakan? Saksikanlah video berikut ini. Siswa kelas 9 dan 8 SMP Negeri 5 Singaraja mendapatkan pelajaran tambahan membaca dan menulis di ruang bimbingan dan konseling sekolah setempat Senin siang. Ratusan siswa sekolah menengah pertama di Buleleng, Bali tidak bisa membaca tulis dan menuai ragam respon dari masyarakat. 3 kali 7. Miris bukan? Padahal mereka berada pada tingkat SMP SMA dan merupakan generasi masa depan Indonesia. Namun, mereka belum dapat melakukan calistung dengan baik. Namun, mereka masih dapat lolos pada tingkat tersebut. Dari hal ini, siapakah yang pantas disalahkan? Orang tua, guru, siswa-siswinya, kurikulumnya, ataupun Kementerian Pendidikan kita yang gagal dalam melakukan pemberian pendidikan kepada peserta. Selain itu, coba kita lihat data yang disajikan oleh Program for International Student Assessment atau disingkat dengan PISA. Sebuah studi internasional yang mengevaluasi sistem pendidikan di berbagai negara untuk mengukur kemampuan literasi, numerasi, dan sains. Hasil PISA Indonesia pada tahun 2022 menempatkan Indonesia pada posisi ke-11 dari belakang, alias peringkat ke-69 dari 80 negara. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia menduduki peringkat ke-6 dibandingkan dengan 8 negara ASEAN lainnya. Masalah pendidikan di Indonesia adalah puzzle yang kompleks yang telah berlarut-larut tanpa solusi yang jelas. Setiap potongannya saling berkaitan dan persoalan ini tidak hanya bersumber dari sekolah, tetapi juga bersumber dari rumah yang seharusnya menjadi fondasi dasar sebuah pendidikan dibentuk. Ironisnya, banyak keluarga di Indonesia menikah dan memiliki anak tanpa persiapan yang jelas untuk mendidik. Tidak memiliki pengetahuan dasar tentang pola asuh, namun dipaksa oleh keadaan untuk membesarkan anak dalam kondisi serba terbatas. Sementara sebagian orang tua lain terjebak dalam tuntutan mencari nafkah dari pagi hingga malam, sehingga pendidikan anak hanya menjadi urusan ala kadarnya. Ketimpangan terlihat dengan jelas, menjadi luka yang tidak berujung. Ada keluarga yang terpaksa meminjam uang agar anaknya tetap bisa mendapatkan pendidikan. Ada pula anak yang harus mengorbankan masa depannya keluar dari sekolah demi menjadi tulang punggung keluarganya. Apakah hal ini yang disebut dengan hak belajar bagi kita semua? Di pelosok negeri, sekolah-sekolah dengan fasilitas seadanya masih menjadi pemandangan yang biasa. Guru berdiri mengajar di kelas yang dindingnya nyaris roboh. Sementara di kota-kota besar, pendidikan berubah menjadi ajang kompetensi mahal bagi mereka yang satu. Satu bangsa, satu sistem pendidikan, tapi kualitasnya seakan-akan dibuat dua kasta yang berbeda. Lalu, pemerintah datang dengan membawa konsep Merdeka Belajar. Namun, kemerdekaan macam apa yang mereka maksud? Guru-guru dipaksa untuk mengikuti sebuah kurikulum yang tidak jelas arahnya. Siswa-siswi dicekik oleh angka-angka yang hanya menilai pada kepatuhan, bukan kecerdasan maupun kreativitas. Kita merayakan visi dan slogan, tetapi realitanya ruang belajar masih penuh dengan keterbatasan dan tekanan. Sebelum kita berbicara tentang fasilitas dan kurikulum yang terus berubah, mari kita mulai dari pondasinya, guru. Ya, mereka yang setiap hari berdiri di depan kelas, belajar generasi masa depan dengan harapan yang besar, tapi sering tanpa dukungan yang baik. Menurut data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun ajaran 2024-2025, terdapat sebanyak 32,8% guru di Indonesia yang belum memiliki gelar S1.
Padahal menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sudah dengan jelas menyatakan bahwa guru wajib memiliki pendidikan minimal setara dengan sarjana ataupun diploma 4. Bukan hanya itu, rata-rata skor uji kompetensi guru nasional hanya mencapai 56,69 dari 100. Nilai yang menunjukkan bahwa betapa banyak tenaga pendidik kita yang belum mendapatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas secara merata. Pelatihan seringkali hanya menyentuh pada kota-kota yang besar. UKG tidak rutin dilaksanakan pada setiap daerah. Dan tidak ada payung hukum yang cukup kuat untuk menjamin pemerataan kualitas. Lalu, bagaimana kita bisa berharap melahirkan generasi yang unggul jika yang mendidik mereka itu belum diberdayakan? Sekolah yang kita kenal sekarang bukan tempat belajar, melainkan game survival. Guru jadi robot administrasi, murid jadi korban sistem yang bahkan tidak tahu siapa pembuatnya. Katanya merdeka, tapi semuanya masih diatur pusat. Modul, platform, sertifikat, semua itu demi laporan, bukan pengembangan diri. Guru dicekik oleh target, dan sedangkan murid dicekik oleh tugas. Triliunan rupiah entah hilang kemana. Sekolah di pelosok masih berjuang dengan kapur, papan yang bolong, dan atap yang bocor. Ironisnya, setiap tahun kita selalu ada mengadakan proyek yang baru, aplikasi baru, sistem baru, tetapi hasilnya, ya tahu sendirilah ya. Kita mencetak generasi yang hafal teori, tetapi buta dalam melihat realitas. Jago dalam isi kuesioner doang, tetapi gagap dalam memiliki pola pikir yang kritis. Salah satu studi paling komprehensif yang datang dari McKinsey yang menganalisis sistem pendidikan di lebih dari 20 negara, termasuk yang mengalami peningkatan signifikan dalam waktu yang singkat. Tidak ada resep yang fix untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun ada polanya. Negara yang berhasil improve sistemnya itu dilakukan secara bertahap, tidak instan, tidak ada cheat code. Seringkali kita melihat orang-orang berkomentar, siswa Finlandia aja bisa berkualitas walaupun tidak ada ujian. Kenapa sih kita tidak menerapkan kurikulum Finlandia? Toh mereka yang terbahagia dan tersukses. Lantas, apakah sistem pendidikan Finlandia itu cocok diterapkan di sistem pendidikan Indonesia? Akan memperbaiki semua permasalahan yang ada di Indonesia? Saya rasa tidak. Kita harus kenali dulu posisi-posisi setiap pendidikan kita ada di fase mana. Jadi, setiap negara itu harus benahi strategi masing-masing. Tidak bisa hanya jiplak-menjiplak. Adapun fase-fase perbaikan sistem pendidikan yang harus diketahui, yang dimulai dari poor, fair, good, great, dan excellent. Supaya lebih mudah, kita anggap poor itu pada level 1 dan excellent itu ada di level 5. Kemudian studi kasus menunjukkan kalau sistem pendidikan yang berhasil itu meningkatkan kualitasnya selalu mengalami fase pertumbuhan yang bertahap, seperti dari poor to fair, fair to good, good to great, dan great to excellent. Tidak bisa semata-mata dari poor langsung loncat ke good, ataupun dari fair langsung loncat ke excellent. Now, the real question is, Indonesia ada di level mana? Jika ditinjau dari hasil PISA sebelumnya, sebagian besar siswa di Indonesia masih berada di level 1, yaitu poor. Maka dari itu, sistem pendidikan di Indonesia harus difokuskan pada fase poor to fair yang berfokus pada kemampuan literasi dan numerasi. Kenapa hal itu menjadi kunci utamanya? Karena literasi dan numerasi merupakan fondasi dasar bagi semua mata pelajaran. Menuju Indonesia Emas 2045, pendidikan masih dihadapkan pada masalah yang mendasar. Kesenjangan antara kota dan desa itu masih lebar, dari fasilitas, guru, hingga hasil belajarnya. UKG menunjukkan kompetensi guru masih di bawah standar, mutu pembelajaran untuk tinggal secara global. Skor PISA kita mencerminkan bahwa kita masih rendah dalam segi pendidikan, menandakan lemahnya kemampuan berpikir kritis dan literasi. Pendidikan yang bobrok dapat diperbaiki dengan menyadarkan diri terhadap situasi pendidikan sekarang dan restrukturisasi kembali sistem pendidikan yang ideal secara perlahan dengan fokus pada intisari permasalahan pendidikan. Solusi yang dapat ditawarkan berupa penyelenggaraan asesmen berstandar nasional untuk menjaga ambang batas minimum kecakapan siswa-siswi pada setiap jenjang pendidikan. Ya, begitulah masalah di negeri tercinta kita. Masalah pendidikan mungkin gak sebaik kasus korupsi, tetapi dampaknya itu jauh lebih dalam. Pemerintah itu harusnya bisa cari solusi yang nyata, bukan sekedar menyatakan slogan. Kita punya siswa yang semangat, guru yang berjuang, dan orang tua yang rela berkorban. Jadi, sebenarnya kita itu gak kekurangan harapan. Kita cuma butuh tindakan yang benar.